apa-apa saja? Apa ada pengguna narkotika Nah, di atau sini bermacam-macam Pak. Ada pidana oh umum, ya ya? seperti mungkin pencurian, mungkin juga ada yang namanya cabul, Hmm. ada narkoba, ada pemakai, dan ada juga pengedar. Ya, Bagaimana protektif Pak Karutan kalau misalnya ada pecandu atau ada pengedar dititip di rutan ini? ya. Ini kita mungkin bisa kita bilang Pak, di sini ada pecandu pengguna narkoba itu ada sekitar mungkin ya separuhnya, ya 5%. Nah, tapi kami tetap melakukan pendekatan juga, penyampaian-penyampaian secara mungkin preventif, selalu menyampaikan apa edukasi biar dia tidak mengulang lagi. Jadi terbukti bahwa sampai saat ini Pak, terus saja mungkin saya jujur, Rutan Erekang bebas dari narkoba. Bebas dari Ya, narkoba. mudah-mudahan begitu Pak. Karena saya selalu mengecek kontrol, tidak ada indikasi orang-orang dari warga binaan kami ini menggunakan narkoba. Bapak bisa meyakinkan publik kan Mudah-mudahan. ada orang mendegradasi rutan lapas sarana narkoba. Ternyata saya investigasi saya tidak menemukan sarana narkoba. Mengapa Pak ada stigma seperti itu? Ya, karena sebelumnya Pak, saya juga jujur mengakui bahwa yang kami tampung ini juga orang-orang dari luar. Oh, Masya Allah. Ini market dari luar. Oh, Jadi kalau di luar itu masih banyak bertebaran orang-orang yang pengguna, pengedar, pasti di sini tempatnya juga. Karena mereka-mereka ini saling berhubungan. Biarpun dia sudah terpenjara atau mungkin sudah masuk dalam kategori melaksanakan kegiatan pidana di sini, tapi dia masih berinteraksi, masih berhubungan. Itulah yang mengakibatkan kata orang bilang menjadi sarang narkoba. Kalau di luar itu bebas dari narkoba, mungkin mudah-mudahan di sini juga bebas. Karena imbas daripada kegiatan di luar itu di sini Pak tempatnya. Pasti kita dituduh lapas, rutan, sarang narkoba. Pak Karutan yakin nggak dengan pos begini supaya publik tahu benar-benar tidak ada yang bisa quote and quote kolaborasi dengan petugas supaya narkoba bisa masuk ke lapas? Ya, selama ini memang kita jujur Pak ya, kita tidak mengingkari. Pasti ada Pak, 1-2 oknum yang selalu membantu warga binaan untuk mempermudah masuknya barang-barang terlarang itu. Apa proteksinya Pak? Kalau Ya, memang ada selalu kami beri edukasi Pak, dalam mungkin pada waktu apel, waktu pertemuan di aula, kita selalu memberikan penegasan, penekanan bahwa janganlah Anda di sini ya diminta oleh pemerintah untuk membantu pemerintah untuk mengamankan hutan atau LP. Kalau kamu sampai mengingkari janji, aduh, naik betul kamu punya perilaku. kalau ada pegawai ketangkap basah, boleh tahu dong sanksinya Pak Karutan? Ya, ini sesuai dengan petunjuk dari pimpinan kami Pak, dari Kanwil, apabila ada petugas bisa dibilang oknum, langsung aja di PAP, terus dilaporkan kepada Kanwil. Nanti Kanwil yang akan memberikan tindakan selanjutnya. Seperti itu Pak. Itu biar ada teman-teman yang coba-coba ingin melakukan hal seperti itu, kedepannya akan takut, akan tidak mengulang lagi. Pak Karutan, selain Boni yang berprestasi Erekan di Indonesia Timur, mengapa Bapak menyulap bagikan pondok pesantren Pak rutan ini? Ya karena terus saja Pak, kami membuat seperti ini biar teman-teman warga binaan kita ini di dalam sini Pak betah sementara tinggal. Kalau tidak dibikin sesuai dengan keinginan kita atau mungkin sesuai dengan seperti di luar sana, nanti anak-anak kita nggak betah Pak. Akhirnya apa? Akan mengganggu keamanan. Dia pasti akan lari, akan coba keluar dari rutan karena di tempat rutan itu nggak nyaman, nggak membuat kita senang. Akhirnya banyak orang yang berpikir negatif Pak, ingin keluar secara tidak sah. Ini Pak karena perintah Menteri Hukum dan HAM atau Kanwil atau memang karena Bapak yang kreatif sama dengan Kalapas Boni? Ya mungkin ya pertama anjuran dari pemerintah juga, kita harus membuat LP itu sebaik mungkin, senyaman mungkin. Nah, dengan kita punya ide-ide, punya wacana ke depan membuat LP biar enak dihuni, ya seperti ini Pak kami lakukan. Mungkin apa-apa yang kurang-kurang kami benahi, kami tambah-tambah. Ya, memang terus saja jujur Pak, ini bangunan tua. Tapi Kalau kita atur, kelihatan kita baru, rapikan, ya ini catnya Pak yang baru mungkin Pak. catnya yang baru? Ya, ini bangunan tua Pak, bangunan zaman tahun 87-86. Masya Allah, saya pikir baru loh Pak. Nah, lama Pak, ini bangunan lama mungkin sama dengan yang di Sulsel lainnya Pak, seperti baru, seperti bangunannya. Cuman karena kita ya terus saja Pak, menjaga, merawat,
dan selalu mana-mana yang rusak kita perbaiki. Atau Pak Karutan juga arsitek bangunan, Pak? Aduh. Iya, mampu menyulap banget, Pak. Luar biasa. Ya ini karena berkat kerjasama dengan anggota, Pak. Saya punya personel juga sigap selalu mendukung saya dalam hal mencapai tujuan, sehingga dia bisa membantu kami untuk menyelesaikan kegiatan yang kita inginkan. Pak Karutan kan sebagai pimpinan, kenapa harus Pak Karutan sibuk keliling-keliling monitor binaan? Kenapa nggak harus lewat CCTV saja duduk-duduk di meja? Ya, terus saja Pak, jujur Pak, kami mungkin ya orang suka di lapangan Pak ya. Kalau duduk di meja kayaknya punggung sakit semua Pak. Saya terus aja Pak, setiap harinya saya olahraga. Masya Allah. Yang utama itu Pak. Jadi biar fisik kita bisa selalu bugar. Kalau kami hanya duduk di meja nanti kalau sakit ya jadi gimana. Dan saya tentunya kalau saya terjun langsung ke lapangan bisa melihat mana-mana yang kurang, mana-mana yang harus kita benahi, dan mana-mana mungkin yang harus kita rubah dan sebagainya. Dan tentunya juga kalau kami turun ke lapangan Pak, mungkin kami bisa menerima keluhan-keluhan dari warga binaan. Apa yang menjadi keluhan warga binaan kami bisa misalnya mengambil solusinya. Saya dengar Pak sama di Bone, mengapa Bapak membina warga binaan ini bisa misalnya membuat furniture, kemudian bisa bengkel dan lain sebagainya. Apa motivasi Pak Rutan Lapas membina? Kenapa nggak di balai latihan kerja saja Pak? Kenapa harus di rutan dan lapas? Ya, karena terus saja Pak, terus saja kami secara pribadi melihat ya ini juga karena tusi kami Pak ya selaku pembimbing, pembina dan pengayom. Nah, tentunya kita juga memberikan istilahnya keterampilan Pak kepada mereka. Kalau kita memang punya skill kita bisa membina, ya kita harus menularkan ilmu kita. Banyak Pak teman-teman warga binaan yang bisa. Akhirnya kami panggil, kami kumpulkan, terus kami ajak komunikasi, terus kita carikan mungkin alat-alatnya, bahan-bahannya, terus dia kerja seperti ini Pak. Ini hasil napi semua nih Pak. Oh. Yang kita pasang di sini hasil napi semua. Nah, cuman begitu napinya bebas ya kita agak sedikit terkendala. Karena ahlinya ini ahlinya sudah pada pulang Pak. Ini kalau orang biasa bikin nggak bisa. Ini kalau orang biasa membuat ahlinya nggak bisa seperti ini. Ini seperti mirip maket yang ada di Makale. Enggak, pemerintah, Menteri Sosial atau Dinas Sosial di Kabupaten Pak enggak memberi anggaran untuk pembinaan di dalam? Sementara enggak Pak, belum ada Pak. Jadi kita hanya mungkin karena kita sedikit lah, mungkin ada sedikit yang bisa kita kembangkan. Terus mumpung ada warga binaan kita yang bisa seperti ini, kita manfaatkan. Kami jujur Pak, di Bone kursi meja itu pesan di lapas. Betul. Kenapa di markas kami kualitasnya lebih bagus, sedikit juga premium. Kalau di tempat lain 7 juta, di lapas cuma dapat 6 juta. Ya, gitu. Dan kualitasnya luar biasa Pak. Setiap ada pejabat berkunjung ke markas Laskar Anti Korupsi, nanya, ini beli di mana Pak Sekjen? Saya bilang teman-teman beli di lapas. Sandal apa hotel kok produksi lapas? Ya. Kenapa Pak tidak meminta anggaran Kementerian Sosial Pak atau Dinas Sosial? Ya kita memang punya keinginan untuk itu Pak ya. Tapi cuman karena memang ya terbentur dengan mungkin ya misalnya banyak persyaratan yang harus kita lalui Pak ya. Nah, terus kita mencari misalnya jalan tercepat lah. Kalau kita pas bisa ada mungkin sedikit anggaran yang bisa kita manfaatkan dari pemerintah ya kita manfaatkan. Ya seperti ini kita enggak memacu harus membuat yang lebih Pak. Ini mungkin hanya untuk menyalurkan bakat-bakat dari anak-anak kita, warga binaan kita agar tersalurkan. Luar biasa. Ya ini kadang-kadang Pak, ini kadang-kadang dari pihak Kanwil pas waktu ada kegiatan hari ulang tahun pemasyarakatan atau ada pengayoman, itu pihak Kanwil meminta karya-karya napi yang harus kita bawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Luar biasa. Ini seperti bunga-bunga ini bunga-bunga ini dari limbah semua nih Pak. Ini limbah tapi daun-daunnya kita ambil dari toko. Ini limbah-limbah kerak telur itu, kertas telur, kerak telur. Kita bikin ini Pak. Yang batangnya itu. Ini seperti kayu-kayu betul, itu hanya dari kertas rak telur itu Pak. Yang untuk naruh telur itu
kan ada warna coklat itu. yang diakan Nah, itu dihancurkan, dicampur dengan lem. campur dengan lem, terus dibentuk dengan Jadi yang batangnya ini. ya batang-batang bunga-bunga ini Pak. Ini juga Pak, ini karya napi perempuan juga Pak. Tas-tas lanjutan. Ya. Ya ini Ibu DW, Ibu Ketua DW juga mengadakan kegiatan dan mengajarin warga PN kami untuk membuat tas begini Pak. Ini hasil-hasil dari Ibu Ketua DW dan warga binaan perempuan. Ada topi, ada tas. Luar biasa. Saudara pemirsa, saya selaku Sekjen Pilar Sekarang Korupsi 345 Jakarta sangat tersentuh hati ketika lapas dan rutan berprestasi mampu mendidik, mengayomi, mendidik anak asuh yang ada di dalam. Kita sebut sebagai anak asuh karena mereka apakah sudah terpidana atau masih titipan dari pihak kepolisian. Pak Karutan, Enrekan, Pak Kalapas boleh mampu mengedukasi, mampu mendidik orang yang ditahan di dalam, keluarnya nanti berkreasi. Beliau juga berharap ada yang pemakai sabu, keluarnya tidak memakai lagi sabu. Ada bandar atau pengedar yang masuk di dalam rutan ini, beliau sebagai pimpinan berharap di luar lagi berkumpul dengan masyarakat, tidak lagi sebagai pengedar. Dan yang lebih mengagumkan di kita, Pak Karutan dengan seluruh jajarannya mampu mendidik agar seluruh yang ada di rutan ini diajak untuk membuat mebel, bisa dengan kreasi seperti ini, ada tas bagi perempuan, Kerajinan. ada kerajinan, bahkan bisa membuat gazebo, bisa membuat rumah, bisa membuat pagar. Jadi ketika keluar mereka bukan penganggur lagi. Nah, tinggal wahai Ibu Menteri Sosial dan Kepala Dinas Sosial di Enrekan, apakah tidak tersentuh dengan lapas rutan kita berprestasi di tempatnya? Kenapa tidak dianggarkan? Tidak rugi mengalokasikan hanya misalnya 10 miliar untuk membantu agar anak-anak putra-putra Enrekan yang keluar dari rutan ini dibina, dididik oleh pimpinan Karutan, keluar dari bermasyarakat dengan baik. Itu yang kita sentuh kepala dinas. Apalagi hari ini, mudah-mudahan nanti kita cepat upload, didengar oleh Bapak Presiden kita karena Pak Jokowi ada di Bone. Kita tidak sempat karena kami dari Morowali, sehingga ke Morowali Utara, sehingga kita di Posok. Jadi nggak sempat kita meliput Bapak Presiden, tapi sekali lagi kita menghimbau Ibu Menteri Sosial agar seluruh rutan dan lapas tidak rugi menganggarkan anggaran pendidikan, anggaran pembinaan khusus untuk membuat keterampilan di dalam, menganggarkan 10 miliar saja per tahun setiap rutan lapas tidak rugi daripada dikorup. Lebih baik anggaran untuk rakyat. Sekali lagi, anggaran untuk rakyat dikelola oleh Karutan Kalapas yang berprestasi. Sekali lagi, Karutan Enrekan adalah Karutan yang berprestasi, Kalapas Bone adalah Kalapas berprestasi di Indonesia Timur. Ya Allah, bersih banget. Mulai dari depan asri banget. Ya. Ya seperti ini Pak, keadaan kita ini. Ini Ya mungkin Pak terus aja jujur nih Pak, mungkin orang baru datang ke kita sini mungkin melihat kayaknya pandangannya dibuat terpesona Pak. Iya, Tapi kalau kayak kita sudah lama di sini biasa Pak. oh biasa, kami terpesona banget. Iya. Sungguh terpesona. Saudara pemirsa, sekali lagi saya selaku Sekjen dari Pilar Sekarang Korupsi 345 Jakarta akan mengusulkan ke DPR RI, ke Kementerian, seluruh kalapas Karutan yang berprestasi betul-betul diberikan anggaran yang maksimal. Jangan orang berprestasi tapi anggarannya pas-pasan. Misal ada perampok, ada mobil tapi tidak punya bensin. Bagaimana untuk menangkap perampok? Anak-anak untuk dibina tapi tidak ada anggaran. Bagaimana Pak Karutan? Apakah Pak Karutan punya dompet sendiri untuk
membiayai di dalam? Pasti tidak. Sekali lagi, pemerintah harus menggelontorkan anggaran karena kami yakin di sini wilayah bebas korupsi. WBK. Kami yakin rutan mereka dengan lapas Boni wilayah bebas korupsi. Bahkan ada yang menuduh 2 rutan ini bisa menjadi sarang, kami pastikan zero sarang narkoba. Mudah-mudahan ke depan Pak Karutan bisa diangkat berprestasi, penggantinya juga mengikuti jejak Pak Karutan sekarang. Jangan sampai Pak Karutan mampu menciptakan bagikan pondok pesantren di lapas, tapi penggantinya nanti tidak seperti Pak Karutan sekarang. Itu yang selalu kita minta. Setiap orang berprestasi, penggantinya juga akan mengikuti berprestasi pendahulu.